Orang itu kalau belajar sejarah akhirnya tidak latah, tidak mudah tertipu. Nah, belajar sejarah ini penting. Sejarah para nabi, kemudian sejarah para sahabat, sejarah para ulama-ulama, pejuang-pejuang. Orang itu kalau ingin sukses, hendaklah dia ini belajar sejarahnya orang-orang yang sukses. Kamu ingin sukses dalam mencari ilmu kan? Sebagai santri thalibul ilm ingin sukses dalam mencari ilmu, maka kamu belajar sejarahnya orang-orang sukses itu bagaimana. Seorang ulama pada zaman tabi'in, kalau tidak salah namanya Abdullah bin Mubarak, gurunya Imam Bukhari. Dalam satu perjalanan mencari ilmu, waktu dia menulis, penanya habis. Maka dia pinjam penanya temannya. Begitu dia pinjam penanya temannya, lupa dimasukkan ke sakunya, dia pergi dari majelis itu. Kemudian dia pergi ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, perjalanan yang begitu jauh berminggu-minggu, terkejut dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penanya teman saya yang di Irak kemarin ini, tertinggal di baju saya. Maka Abdullah Mubarak pun balik lagi ke Irak untuk mengembalikan pena itu. Lah orang yang seperti ini di dalam mencari ilmu akhirnya jadi wali besar. Punya murid seperti Imam Bukhari. Ilmunya tersebar ke seluruh dunia. Maka jangan sampai santri kalau ingin sukses kemudian tidak tahu haknya orang, mengambil seenaknya barangnya orang, serandalnya orang, bukunya orang. Maka nanti akhirnya tidak berhasil di dalam thalabul ilm, karena tidak sesuai dengan kehidupan thalib-thalib yang sukses. Ini saya ulang-ulang lagi. Kalau kamu ingin sukses, ikutilah orang-orang yang sukses. Kalau kamu ingin berhasil, ikutilah orang-orang yang berhasil. Kalau kamu itu yang kamu ikuti orang-orang yang gagal, bagaimana mungkin kamu akan berhasil? Ulama-ulama zaman dulu itu Masya Allah ya. Kamu baca dalam kitab Tibyan, adabnya hamalatil Quran, itu Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala mengatakan, disunahkan kalau orang itu melihat Quran itu berdiri. Kalau melihat orang-orang alim, orang-orang soleh saja disunahkan berdiri untuk hormat, apalagi melihat Quran kalamullah. Itu hormatnya kepada kitab tuh kayak begitu Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala. Orang-orang dulu tuh kalau umpamanya disuruh menerima Quran, dikasih Quran oleh temannya, nggak berani menerima dengan duduk, berdiri dulu baru menerima, saking adabnya kepada Quran. Akhirnya jadi ulama-ulama yang hebat-hebat, yang ilmunya itu menyinari dunia. Nah begitulah kamu jadi santri. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ini, kalau beliau ini mendengar hadis-hadis, maka bulu-bulunya pun ikut berdiri ingin mendengarkan. Nah ini santri belajar adabnya Imam Syafi'i ini.
Jangan sampai ngaji toleh ke sana, toleh ke sini. Ini alamat orang akan gagal seperti ini. Ini saya tekankan lagi dan lagi kepada santri karena ini perkara penting ini masalah. Man hurimal usul, hurimal wusul. Kalau orang itu sudah tidak menjaga usul, usul itu maksudnya tertib-tertib satu kerja. Hurimal wusul, maka dia terhalang dari tujuannya. Kalau orang bertani tapi tidak mengikuti tertib pertanian, mana mungkin dia akan berhasil dalam pertanian itu? Waktu kemarau dia pergi ke sawah, waktu penghujan dia tidak mau pergi ke sawah. Begitu juga kalau kamu ingin sukses dalam dakwah, maka kamu pelajari sejarah orang-orang yang sukses dalam dakwah. Orang yang dakwahnya telah diterima oleh Allah, sehingga dakwahnya telah mendatangkan nusratullah, pertolongan Allah. Seperti Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi yang lain yang diceritakan dalam beberapa ayat dalam surat yang sedang kita baca ini. Maka kita akan sukses. Bagaimana mereka punya kesabaran, ketabahan, istiqomah di dalam dakwahnya, akhirnya datang pertolongan Allah. Kalau kamu ingin sukses di dalam ibadah kamu, sehingga ingin mendapatkan hakikatnya ibadah, maka kamu pelajari sejarahnya orang-orang yang sudah berhasil dalam ibadah. Para wali-wali dulu yang sholatnya 2 rakaat telah mendatangkan pertolongan Allah. Itu bagaimana cara ibadah mereka itu? Bagaimana orang-orang pada zaman sahabat kalau hari Jumat masih gelap gulita pagi subuh sudah berangkat ke masjid, karena mereka mementingkan sholat Jumat. Namuliakan Allah SWT, maka kita harus belajar begitu. Jauh-jauh sebelum qomat kita sudah datang di masjid, sudah duduk di masjid. Nah ini nanti ada alamat-alamat kita akan sukses dalam ibadah kita. Jangan datang di masjid terlambat, sudah iqamah baru datang. Maka bagaimana kita bisa berhasil dalam ibadah, mendapatkan kelezatan ibadah, hakikatnya ibadah? Begitu seterusnya. Kalau kita ingin sukses dalam zikrullah, ya harus kita ikuti sejarah kehidupan orang-orang yang zikir kepada Allah. Bagaimana baginda Nabi iktikaf di masjid 10 hari, 20 hari untuk mengkonsentrasikan dirinya dalam amalan. Bagaimana Malik ibnu Dinar, bagaimana ulama-ulama yang lain sedikit tidur pada waktu malam, menekuni ibadahnya sehingga akhirnya mereka mendapatkan hakikat ibadah, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini belajar sejarah ini penting. Sebagaimana yang diceritakan dalam ayat sunnatullah allati qad khalat min qabl walang tajida li sunnatillahi tabdila walang tajida li sunnatillahi tahwila. Jadi di dunia ini ada satu tertib namanya sunnatullah. Apakah sunnatullah itu yang dimaksud dalam Quran itu? Maksudnya kalau dakwah itu datang, maka bila terus dakwah itu dikerjakan, akhirnya kebatilan itu dihancurkan dan yang hak itu akan tegak. Siapa saja kebatilan yang menghalang-halangi dakwah itu pada akhirnya hancur. Dan siapa saja yang mengikuti usaha dakwah itu,
yang dipimpin para nabi itu akhirnya mereka mulia di dunia ini sebelum akhirat. Ini sunnatullah, tertib Allah di muka bumi. Dan Allah telah buktikan mulai zaman dulu, zaman para nabi, zaman para sahabat, zaman para wali-wali juga yang setelah itu. Zaman Wali Songo umpamanya, ketika dakwah itu diusahakan dengan sebenar-benarnya, akhirnya kebatilan itu hancur dan yang hak berdiri tegak. Jadi kita belajar sejarah-sejarah ini harus bisa menyimpulkan apa kesimpulannya itu apa. Sunnatullah allati qad khalat min qabl walang tajida li sunnatillahi tabdila walang tajida li sunnatillahi tahwila. Belajarlah sejarah, bukan hanya sejarah dakwah saja, termasuk sejarah thalib-thalib ilmu, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang kalau bersusah payah untuk agama, ya akhirnya dapat macam-macam petunjuk dari Allah. Yang mau mujahadah dalam ilmu, ya dapat petunjuk dalam urusan ilmu. Yang mau mujahadah dalam urusan ibadah, ya dapat petunjuk dalam urusan ibadah. Yang mau mujahadah dalam dakwah, ya dia akan dapat khasiat-khasiatnya dakwah, barokah-barokahnya dakwah, seterusnya. Setiap amalan agama di situ itu ada janji Allah, dan janji Allah itu sudah dibuktikan dalam kehidupan para nabi, kehidupan para sahabat, dan kehidupan orang-orang yang terdahulu. Di sini loh. Jadi agama itu bukan omong kosong. Agama itu satu janji Allah yang sudah terbukti nyata kebenarannya di dunia ini mulai zaman nabi-nabi dulu sampai sekarang. Maka perlu orang itu belajar sejarah. Belajar sejarah itu di sini nih maksudnya. Takror.